langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan seni budaya dan juga masalah perekonomian mungkin. Ya. Terima kasih. Ini langkahnya sebetulnya yang tadi juga ada komunikasi ya. Jadi kalau memang ada karya kita langsung berkomunikasi dengan ahli hukum, dipatenkan. Kalau dari patenkan orang mau baca nggak boleh, nggak mungkin. Dan itu dia jadi oleh karena itu tidak sulit. Lalu diantara ini harus ada yang ahli hukum. Orang kita ahli hukum banyak kok, di UIR ada, di UIN ada. Nah ini perlu komunikasi dan perlu pergaulan. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah jadi hak paten, tidak boleh jadi banyak. Kalau yang banyak, itu bisa ada sanksinya. Nah, yang ketiga, bagaimana ini memasarkan, dan memasarkan ini perlu namanya ahli pasar gitu. Nah, oleh karena itu jangan kita berkecimpung di seni saja, ahli hukum dan ahli marketingnya itu. Nah, marketing itu kan di bumbu. Ternyata kalau Bapak bawa ke Malaysia itu pasti laku karena orang Kampar lebih 2 juta di apa. Dan ternyata di Malaysia tuh kan ada teman saya waktu kecil lupa, dia buka internet, lihat telepon saya, oh Cikapal, awak senator sekarang ya, di mana awak tahu sebenarnya? Kita buka internet lah, katanya. Lalu awak di mana? Saya di Kedah, katanya. Apa kerja awak sekarang? Nah, saya udah punya pompa bensin lah, katanya. Ternyata dia udah jadi orang kaya sana. Nah, kita rindu tuh dengan apa? Lagu-lagu gitulah, katanya. Nah, kalau ada pemasaran, jadi ada ahli hukum, ada ahli pemasaran, dan kita kalau perlu kan bisa itu gratis di airport, bunyikan sesekali lagu waktu itu, pasti dia buka dia. Dan di RTP ini ada tuh kan malam-malam khusus lagu-lagu Kampar, lagu wajib. Nah artinya itu. Nah komunikasi sekali lagi, jangan kita sungkem bahasa Jawa, jangan segan-segan, jangan takut melakukan komunikasi itu. Saya kira itu Pak, terima kasih. Bang Pun, barangkali ada komentar kami tentang ya saran-saran atau kiat-kiat untuk memajukan kesenian di Kampar, terutama seperti yang ditanyakan tadi. Baik, saya sangat sependapat dengan kata Pak Jabat. Tapi ada tambahan mungkin bagi rekan-rekan. Artinya yang paling penting komunikasi memang. Komunikasi dan satu yang kedua kreativitas. Artinya komunikasi mungkin nanti kami dari pihak pemerintah selagi ada regulasi atau kalau kita sering berkomunikasi, saya kira rekan-rekan silakan datang mungkin ke Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita, atau mungkin datang aja kepada Serai juga boleh, kita berdiskusi. Kita punya produksi seperti ini, bagaimana mungkin kami juga akan dapat memberikan masukan, misalnya dari segi produksinya seperti apa, kemudian kalau kita mau tingkatkan seperti apa, kemudian mau kita pasarkan seperti apa. Dan kita juga membuat sistem-sistem baru. Kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas, dan kita juga berusaha memasarkan dengan cara-cara yang juga kreatif. Antara lain mungkin tadi pasarnya kalau market seperti biasa perlu strategi pasar kata Pak Jafar tadi. Tapi juga sekarang sudah mulai ada iTunes, ya udah ada teknologi baru seperti kita kalau dengan telepon udah ada masuk, kalau tekan nomor sekian akan bunyi nada yang bagandu misalnya segala macam. Itu hal-hal yang kreatif yang bisa kita tembus. Tapi menembusnya perlu komunikasi. Kita perlu diskusi bertahap sehingga tahapan-tahapan itu menjadikan sebuah solusi sehingga hasil yang kita tampilkan betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan itu sudah kita lakukan beberapa, misalnya bagaimana sebuah real September itu dari musisi yang ada di sini bisa tembus sampai ke Indonesian Performance Art Month, ya. Kemudian di Indonesia Performance Art Month mendapat apresiasi yang luar biasa dan akan dikirim ke Esplanade Singapura, kemudian akan dikirim ke Inggris,
namun dengan permasalahan non teknis sehingga kita batal. Tapi yang jelas langkah-langkah itu sudah bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan langkah dan komunikasi yang tepat sasaran yang kita akan capai akan berhasil. Baik, terima Ya, kasih. kalau tidak ini terkait dengan komunikasi dan manajemen karya seni itu sendiri. Kemudian juga apa peluang untuk apa itu juga besar. Kenapa Pak Borbor ini beliau juga mendapatkan beberapa warisan budaya tak benda. Nah, bagian ini kan masuk ke sana. Itu bisa diusulkan ke kementerian. Yang penting itu adalah ada tulisan akademisnya. Nah, ini barangkali tugas dari mahasiswa adik-adik kita untuk menulis secara akademis, dan itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa diterima ke WBDB, warisan budaya tak benda itu mungkin Pak ya. Baik, jadi ada banyak jalan ya, ada banyak cara ya. Oke, baik. Mungkin satu lagi ada di sini tadi. Oke, baik, ini silakan Bapak. Saya sebetulnya orangnya pendiam, tetapi sudah 2 tahun terakhir ini terpaksa harus banyak bicara. Tadi sebetulnya saya keduluan dari Cedok juga, cuman saya ingin klarifikasi, jelaskan banyak sekali malam ini, mohon maaf sebelumnya, yang saya anggap bersalahan versi saya, mohon maaf. Pertama, saya klarifikasi dulu tentang kelompok seni sendok. Kami bukan kelompok seni sendok. Jadi saya jelaskan, kami adalah organisasi sosial seniman daerah Ojo Kampar yang adalah organisasi masyarakat ekonomi kreatif Kabupaten Kampar. Padahal di Kabupaten Kampar, Pak, saya sudah telusuri ke dinas, itu belum ada namanya gerakan ekonomi kreatif di Kabupaten Kampar. Jadi otomatis alhamdulillah hari ini kami dipertemukan dengan Bapak Pulsia Mitra. Otomatis ada kesempatan, mudah-mudahan nanti di open kami, kalaupun tidak di open Pak, kami akan memaksa open. Sebab perlu Bapak ketahui, semua ketahui seniman Kampar itu 2 tahun ini sekarat. Saya tidak menyalahkan pemerintah. Memang setelah ditelusuri, seniman Kampar itu Pak, memang kurang SDM. SDM artinya untuk berkomunikasi seperti yang Bapak-Bapak tadi sampaikan, itu akan sangat sulit. Sebab seniman-seniman yang lahir, apalagi yang tadi Bagandu, demikian rupa itu lahir bukan dari fakultas Pak. Bukan kebanyakan itu lahir bahkan tanpa ijazah SD. Terus dan selama 20 tahun, 30 tahun lebih ini seniman Kampar itu berbohong semua Pak. Gaya di TV bagus, tetapi kenyataan kehidupan dan sampai saya hari ini pun sampai mengalami, kami sebetulnya harus dibantu dengan seperti petani-petani, seperti bantuan-bantuan yang lain, begitu. Artinya kalau ingin pembangunan betul-betul merata, seniman jangan ditinggalkan. Oke, ini lantaran sedikit emosi saja keduluan tadi. Memang Bapak ini pun mungkin agak buru-buru lantaran ragu ini takut tidak tersampaikan. Soalnya di organisasi sendok itu Pak, kami insya Allah udah hampir 3 tahun ini baru mempersiapkan, dan itu Bapak Abdul Ghaffar tahu. Insya Allah, jadi terima kasih Tuhan mempertemukan dengan Putra Kampar juga kami tahun 2013 Pak ya. Dan alhamdulillah hari ini pun kami datang itu diundang beliau. Jadi sebetulnya hal lain yang ingin saya ungkap, cuman ini sudah terbuka, jadi saya mohon maaf. Yang ingin saya sampaikan secara global saja, apabila ingin mencapai pembangunan,
pembangunan yang merata, pembangunan yang maju, yang seperti dicita-citakan negara Indonesia ini, dan Riau menuju rencana jangka panjangnya, dan kami dari Kampar menuju pembangunan yang adalah dua, perekonomian dan kebudayaan, dan artinya bersanding. Dan kita lihat Pak, sekarang ini timpang habis. Oke, baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah dari organisasi kesenian dan ekonomi kreatif ya. Tapi kita tadi dapat informasi kelompok kesenian, oke kita ralat ya. Mungkin itu usulannya. Ada yang ingin ditanggapi Pak Gampar atau Bang Ipul? Tanggapi, ini perlu dilaksanakan. Kita tidak diskusikan karena di ibadah eksekutif. Saya juga sudah nyampaikan kemarin, secara struktural perlu ada struktur yang memang sebanding dengan ekonomi itu. Kalau ekonomi itu banyak dinasnya, kok budaya kok ada dinasnya. Tadi sampaikan oleh Bapak ini. Nah, artinya kita sekarang watawaso bil haq saja, saling mengingatkan dengan kebenaran. Watawaso bil sabar, mengingatkan dengan sabar. Nah, sabar, pengertian sabar zaman Belanda dengan sabar merdeka berbeda. Kalau sabar zaman